Haleluya. Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Dan kita percaya jerih lelah kita dalam kita mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena Dia Allah yang memberikan upah buat orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita terus dikuatkan. Setiap hari kita dituntun, diarahkan, dibenahi hidup kita untuk menjadi pribadi yang pertama mengandalkan Tuhan, kedua dibersihkan, dimurnikan hati kita, dan yang ketiga jadi berkat buat banyak orang sehingga pada akhirnya melalui hidup kita nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, saatnya untuk kita jadi berkat juga buat sesama dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita, sehingga bukan hanya kita yang menerima berkat Tuhan, tapi kita mengizinkan juga orang lain menerima berkat yang sama yang kita terima, sehingga melalui sosial media saudara dan saya ada banyak umat Tuhan juga lainnya turut dikuatkan dan turut diperbaharui. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat campur tangan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Mampukan kami untuk kami mengerti selalu akan kebenaran firman-Mu, dan kami dibaharui, kami dibersihkan, dan kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini buat setiap kita. Dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayatnya yang kedua. Kejadian pasal 21 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka mengandunglah Sarah. Siapa Sarah? Orang yang sudah berusia lanjut. Siapa Sarah? Alkitab catat suaminya Abraham adalah bapa orang beriman, dan dia adalah laki-laki yang sudah juga lanjut usia. Iya kan? Usianya 100 tahun saudara dikasih dalam Tuhan. Dan Sarah ini mati. Dan apa yang terjadi? Alkitab katakan maka mengandunglah Sarah. Wow, dahsyat. Lanjut ya saudara. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi apa yang terjadi semua semata-mata karena memang Allah telah berfirman seperti itu. Maka jelas apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Sama-sama bilang sama saya, yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Amin. Walaupun ada waktu, walaupun ada masa-masa penantian, tapi kita percaya itu pasti terjadi. Berarti tugas kita adalah nantikanlah Tuhan. Tugas kita adalah menunggu. Sama-sama bilang sama saya harus menunggu. Dalam menunggu kita dihiburkan, dalam menunggu kita dapatkan kekuatan, dalam menunggu kita dapatkan menjalan keluar untuk kita bisa melihat campur tangan Tuhan, ya kan? Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi ada waktunya Tuhan. Apapun yang kita doakan, kita cuma beriman. Tuhan, aku percaya semua akan indah pada waktu Tuhan. Sama seperti apa yang pengkhotbah katakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dengan kata lain, akhirnya kita mengerti, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu ada waktu Tuhan yang akan menyelesaikan setiap perkara-perkara saya. Ada waktu Tuhan yang akan menuntun saya melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Ada waktu Tuhan. Jadi jangan nuntut gitu loh saudara. Jangan nuntut Tuhan kapan. Tuhan terlalu lama. Siapa kita atur-atur Tuhan?
Kitalah yang harus hidup diatur oleh Tuhan. Kita tahu waktu Tuhan yang terbaik bukan waktu kita. Kita tahu jalan Tuhan yang terbaik bukan jalan kita. Kita tahu ketetapan Tuhan yang terbaik bukan ketetapan kita. Katakan amin. Memang dunia mencekokin kita. Dari dulu saya bilang ya kan, bahwa dunia mengingatkan dan terus mencekoki pikiran kita bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Apa itu menanti-nantikan Tuhan? Itu kan menunggu waktunya Tuhan. Abraham menunggu, Nuh menunggu. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan yang terus menunggu dan menunggu. Tapi kekuatan itu untuk menantikan janji Tuhan kita dapati dari Roh Allah, yang memampukan kita untuk tetap setia, untuk menantikan apa yang dijanjikan itu terjadi, tergenapi dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah bosan menunggu. Saudara dikasih dalam, bagaimana setiap kita orang percaya tidak bosan dalam menunggu? Yang pertama, terus renungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Tatkala ketika kita dalam masa-masa penantian, masa-masa penungguan, maka seringkali iman kita down. Disitulah kita perlu firman Tuhan setiap hari untuk mengupgrade iman kita, sehingga terus iman kita bangkit, terus iman kita bertumbuh. Jadi pada saat menanti, bagaimana supaya kita tidak mengalami kebosanan, kejenuhan? Yang pertama, terus renungkan firman Tuhan. Yang kedua, miliki komunitas. Untuk apa komunitas? Untuk kita dikuatkan. Untuk apa komunitas? Untuk kita juga bisa menguatkan orang yang juga sedang menunggu janji Tuhan. Nah, disitulah akhirnya tergenapi firman Tuhan. Saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Jadi jelas komunitas itu penting. Makanya firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Engkau bergaul dengan orang-orang yang suka menyukai jalan pintas, maka engkau akan membuat jalan pintas buat masalahmu. Padahal sedianya Tuhan sedang membuat jalan-jalannya Tuhan, kalau saja engkau mau menunggu. Ya kan, jadi yang pertama, dan supaya kita tidak mengalami kebosanan, kejenuhan dalam kita menunggu, yang pertama, terus renungkan firman. Karena firman Tuhan memberikan kita iman, menguatkan iman kita. Yang kedua, miliki komunitas. Komunitas yang sehat, komunitas yang takut akan Tuhan, sehingga dalam komunitas itu kita dikuatkan, kita dihiburkan, ada persekutuan, ada saling menguatkan di sana. Dan yang ketiga, agar kita tidak mengalami kejenuhan dalam kita menantikan janji Tuhan. Yang ketiga, ingat selalu akan apa yang menjadi janji Tuhan. Ingat selalu apa yang menjadi janji Tuhan. Jangan engkau lihat keadaan, karena ketika kita fokus kepada keadaan kita, maka kita akan mulai, aduh saya udah berdoa tapi tidak kunjung perubahan, tidak ada. Saya udah berdoa, saya udah berpuasa tapi tidak ada perubahan sama sekali. Ya keadaan kok seperti ini, usaha saya kok semakin merosot seakan-akan. Kalau kita hidup berdasarkan keadaan, maka kita akan down. Kita akan mulai kehilangan pengharapan. Padahal kita jelas katakan, pengharapan itu seperti sauh. Sauh kuat menahan besarnya kapal agar tidak diombang-ambingkan oleh badai, oleh angin, tidak dibawa arus oleh angin. Itu sebabnya pengharapan perlu untuk kita punya, agar kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh badai dan masalah kehidupan kita, ya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk tetap terus ingat bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktu Tuhan. Waktu yang telah ditetapkan, ada waktu yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjawab doa-doa kita. Sarah mengalami ketetapan, janji Tuhan terjadi. Ia akan jadi ibu dari bangsa-bangsa, dan itu yang Tuhan genapi, itu yang Tuhan jadikan. Sekalipun Sarah sendiri tertawa ketika mendengar janji itu. Masakan mungkin dari seorang wanita yang sudah tidak lagi bisa melahirkan keturunan, Abraham suami saya yang sudah tua. Tapi apa yang difirmankan itu yang terjadi. Itu sebabnya yang kita perlu pegang adalah pasti sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tetapkan.
Nah, masalahnya ada banyak dari kita ketika kita menantikan waktu itu, kita mengalami kejenuhan, kita mengalami kebosanan. Karena itu saya sudah bagikan 3 hal. Yang pertama, agar kita tidak mengalami kejenuhan, kebosanan dalam kita menantikan janji Tuhan, waktu yang ditetapkan oleh Tuhan ini. Yang pertama, terus renungkan firman Tuhan. Yang kedua, terus miliki komunitas yang sehat, komunitas yang saling membangun, komunitas yang saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk saling hidup dalam ketergantungan akan Tuhan. Dan yang ketiga, fokus kepada janji Tuhan. Pegang selalu janji Tuhan. Kita hidup bukan berdasarkan keadaan, kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, kita hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita, kita hidup berdasarkan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa pada waktu Tuhan, semua yang telah ditetapkan itu yang pasti terjadi. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang sampai hari ini masih menantikan janji Tuhan. Biar kekuatan dari Tuhan Yesus turun atas mereka. Mereka tetap terus setia. Mereka tetap terus kuat dalam iman. Mereka tidak hidup berdasarkan apa yang mereka lihat, tapi mereka hidup dan berpegang kepada janji Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Dan pada waktu yang Tuhan tetapkan, maka itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan, tergenapi firman. Disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa buat mereka yang susah, berbeban berat, bahkan memerlukan jalan keluar. Di dalam nama Yesus mereka lihat kuasa, mereka lihat mujizat dalam hidup mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Karena waktu yang telah ditetapkan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.